Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pernah mendengar kata-kata utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Kata-kata ini sering sekali digunakan untuk motivasi dalam mencari ilmu. Saya yakin teman-teman semua pernah mendengar kata-kata motivasi itu yang sering disebut sebagai hadis. Teman-teman pernah membahas mengenai status dari hadis tersebut atau tidak, apakah sahih atau hasan atau dhaif atau maudhu, pernah membahas atau belum? Dan juga bagaimana pemaknaan mengenai kata-kata utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina, itu maknanya bagaimana? Maka dalam video ini kita akan membahas seputar itu, dan bukan hanya membahas itu, kita membahas mengenai motivasi hadis-hadis yang terkait dengan motivasi mencari ilmu, kajian hadis tentang pendidikan atau biasa disebut hadis tarbawi, mulai dari pentingnya mencari ilmu, mulai dari kemudian fadilahnya menjadi seorang pengajar ilmu, kemudian juga keutamaannya orang yang mencari ilmu, sampai kemudian meluruskan dalil atau hadis yang terkait dengan motivasi mencari ilmu. Untuk itu teman-teman masih terus dalam video ini, jangan kemana-mana, kita simak video ini sampai akhir. Baik teman-teman, kita membahas mengenai hadis-hadis yang terkait dengan kajian pendidikan, terkait dengan keilmuan atau biasa disebut dengan hadis tarbawi. Kita mulai dengan pentingnya ilmu. Jadi kita mulai dengan pentingnya ilmu. Ini hadis yang terkait dengan ini adalah hadis yang masyhur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencabut ilmu ini langsung dari hamba semuanya, kemudian tiba-tiba ilmu hilang, enggak. Rasulullah SAW bersabda begitu itu, tapi Rasulullah melanjutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yaqbidul ilma biqabdil ulama, mencabut ilmu ini dengan mewafatkan para ulama. Maka inilah pentingnya mencari ilmu, pentingnya kekuatan ilmu di sini ini. Bahkan kemudian Rasulullah SAW selanjutnya ketika sudah habis orang-orang yang alim ini, kemudian akhirnya manusia mengangkat seorang yang bodoh menjadi pemimpin, sebenarnya nggak punya ilmu, jadi pemimpin, jadi tokoh, jadi orang yang dipatuhi fatwanya. Kemudian si orang yang sebenarnya tidak punya ilmu itu wa aftu bi ghairi ilmin fadallu wa adallu, maka kemudian mereka yang dianggap tokoh kemudian didengarkan fatwanya ini memberikan fatwa tanpa ilmu, kemudian dia sesat dan menyesatkan, fadallu wa adallu. Maka inilah pentingnya untuk mengkaji ilmu secara sungguh-sungguh, supaya apa? Supaya terus ada kader-kader ulama di kalangan umat Islam. Inilah pentingnya ilmu. Kemudian pentingnya mencari ilmu. Jadi fadilahnya thalibul ilmi itu bagaimana? Pentingnya mencari ilmu sebagaimana satu hadis dari Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah." Bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk dia ini mencari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan dia ini untuk menuju surga. Maka dia ini sebenarnya kelihatannya berjalan menuju kajian keilmuan, tapi pada dasarnya dia ini, pada hakikatnya dia ini sedang berjalan menuju surga. Inilah keutamaan mencari ilmu berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian fadilahnya orang yang mengajarkan ilmu sekarang, guru-guru, ustadz, para alim, ulama, para kiai. Nah, hadis tentang fadilah atau keutamaan mengajarkan ilmu ini banyak sekali. Di antaranya adalah hadis yang masyhur tentang iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila min salas, bahwa ketika seorang anak Adam ini meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara.
Yang pertama adalah sodakotin jariyatin, sodako jariah, kita sedekah untuk masjid, sedekah untuk pembangunan jalan, pondok pesantren dan lain sebagainya. Kemudian ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika guru-guru atau ustadz-ustadz kemudian nanti wafat, nanti kemudian maka pahalanya terus mengalir ketika ilmu yang diajarkan ini bermanfaat, diamalkan oleh murid-muridnya, disampaikan lagi dan seterusnya. Kemudian awaladin sholihin yatulahu, kemudian anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Nah, inilah fadilahnya, diantaranya fadilah untuk mengajarkan ilmu. Maka termasuk yang potensi besar amal jariah itu justru ngajar Iqra, ngajar anak-anak TPA, itu potensi besar untuk ilmu yang bermanfaat. Karena anak belajar batasa huruf hijaiyah, kemudian akhirnya bisa baca Quran, kemudian bisa baca doa-doa sholat, ini jelas diamalkannya. Jadi ini luar biasanya mengajarkan agama itu. Di samping dengan mengajarkan agama di bidang yang lain, intinya mengajar agama ada potensi besar untuk mendapat amal jariah berupa ilmun yuntafa'u bih. Kita sudah membahas mengenai keutamaan ilmu, keutamaan pencari ilmu, keutamaan pengajar ilmu. Kita bahas mengenai hadis yang terkait dengan motivasi mencari ilmu, yang ternyata kadang-kadang salah pemahaman mengenai hadis ini. Apa itu? Yaitu satu kata-kata yang biasa disebut hadis, yakni utlubul ilma walau bisin, belajarlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Jadi Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadis ini adalah la aslalahu, ini tidak punya dasar, ini tidak bisa disebut hadis karena ini hadis maudhu, hadis yang palsu. Kenapa palsu? Karena salah satu rawinya ada Abu Atikah Tarif Ibnu Sulaiman, di mana si Abu Atikah ini masyhur, dia ini adalah pemalsu hadis. Karena pemalsu hadis, maka hadisnya tidak dianggap, maka tidak bisa menjadi dasar rujukan. Padahal ini sudah terlanjur masyhur, digunakan motivasi-motivasi untuk mencari ilmu. Meskipun ini bukan hadis, ini juga cocok juga untuk digunakan untuk motivasi ya, tapi jangan dikatakan hadis. Untuk motivasi, untuk semangat mencari ilmu silahkan, tapi jangan disebut sebagai hadis, karena ini hadisnya maudhu, tidak ada dasar sama sekali. Nah, kemudian kalaupun ini digunakan untuk motivasi, akan muncul pertanyaan, kenapa sih kok kemudian maksud dari kata-kata itu apa? Kenapa kok negeri Cina yang disebut? Banyak penjelasan-penjelasan yang mengatakan bahwa karena dulu di zaman Nabi itu, karena masih menganggap ini hadis, dulu di zaman Nabi itu negeri Cina itu sudah budayanya sudah luar biasa, maka Rasulullah menyuruh belajar ke negeri Cina, memerintah belajar ke negeri Cina karena negeri Cina sudah budayanya luar biasa, perdagangannya, budayanya maju dan lain sebagainya. Ini satu hal yang menurut pandangan kami sungguh-sungguh sangat keliru, di samping kepalsuan hadis tersebut ya, di samping kepalsuan hadis tersebut. Jadi ini juga menjadi dasar bahwa Nabi itu memerintahkan juga untuk belajar bidang-bidang yang lain melalui hadis utlubul ilma walau bisin. Kan di Cina waktu itu belum ada yang Islam, kok suruh ke Cina dan seterusnya. Jadi kalaulah ini dianggap hadis, walaupun ini tidak bisa dianggap hadis ya, ini palsu ya, tapi kalaulah ini mereka yang menerangkan atau menganggap bahwa ini hadis, ini kalaulah ini dianggap hadis, maka kita akan timbul pertanyaan, bagaimana pemahaman sahabat mengenai kata-kata itu jika itu dianggap hadis? Apakah kemudian pada prakteknya para sahabat itu kemudian berbondong-bondong ke negeri Cina untuk belajar di Cina? Pada prakteknya nggak ada. Jadi kata-kata bahwa Rasulullah memerintah ke negeri Cina ini karena memang budayanya Cina maju dan lain sebagainya, itu adalah pendapat yang sangat-sangat keliru, di samping kepalsuan hadis tersebut. Kenapa? Karena pada prakteknya Rasulullah memerintahkan itu tuh para sahabat, kalau memang maknanya seperti itu, pasti kemudian belajar ke negeri Cina betul. Faktanya tidak.
Dan ada memang rombongan-rombongan ke negeri Cina untuk mendakwahkan Islam di negeri Cina berdasarkan satu versi sejarah. Maka keterangan bahwa ini menunjukkan Cina itu adalah suatu hal yang kaum yang luar biasa ini melalui hadis itu atau pengakuan Rasulullah kepada negeri Cina ini adalah pemahaman yang sangat-sangat keliru. Tetap dasarnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Jadi artinya pada waktu itu para sahabat, jika pemaknaannya hadis itu adalah seperti itu, nyatanya para sahabat tidak berbondong-bondong belajar di Cina, mempelajari perdagangan di Cina, mempelajari budaya Cina. Enggak, mereka tetap di Madinah kecuali keluar ke Madinah karena pusatnya ilmu ada di Madinah, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian menyebar pun dalam rangka menyebarkan ilmu Rasulullah SAW. Ini yang harus kita pahami. Maka jangan gunakan kata-kata yang masyhur sebagai hadis meskipun bukan hadis, utlubul ilma walau bisin untuk menjelaskan mengenai pentingnya belajar ilmu-ilmu selain ilmu agama atau pentingnya atau belajar kebudayaan Cina. Ini suatu hal yang lucu secara pemahaman. Jadi maksudnya motivasi itu untuk apa? Belajar kemanapun walaupun jauh, seperti misalnya dulu rawi-rawi hadis, periwayat hadis itu kalau tahu ada hadis di Kufah meskipun dia ada di Mesir, maka perjalanan sangat jauh dengan unta, dengan berjalan kaki demi untuk mencari ilmu agama. Ini berjalan mondok sejauh-jauhnya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, itu motivasinya begitu itu. Jangan dimaknai untuk belajar teknologi, dimaknai belajar belajar budaya yang waktu itu para sahabat tidak memahami begitu itu. Maksudnya begitu itu. Bukan berarti tidak boleh belajar teknologi, bukan berarti tidak boleh belajar budaya, tapi kata-kata ini digunakan untuk itu adalah satu hal yang keliru. Kami kira ini seputar kajian mengenai hadis tarbawi, hadis-hadis yang terkait dengan kajian pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.